Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di atas langit kota Zhangfu. Swus, swus. Ketiga sosok tersebut berhenti di balik awan sambil menatap pertempuran yang kembali berlangsung. Tidak lama kemudian, swus, swush. Pang Mifeng yang menjaga jarak, muncul 300 meter dari ketiga sosok tersebut. Hancurkan keabadianmu maka aku akan membiarkan kamu tetap hidup. Ucap sosok tersebut tanpa berbasa-basi. Pang Mifeng yang berada dalam situasi yang sulit tersebut terdiam, memikirkan kata yang tepat untuk dapat mengulur waktu di tempat itu, tanpa menyadari keberadaan King Ruo yang masih berada di tempat persembunyian mengawasinya dengan tenang. Apakah kamu bisu? Ucap sosok lainnya berbicara dengan kesal. Mengapa aku harus melakukannya? Ucap Pang Mifeng menanggapi sosok tersebut dengan tenang. Apakah kamu ingin kami melakukannya dengan paksa? Ucapnya dengan wajah kesal. Bagaimana jika kalian yang berada di posisiku? Apakah kalian akan melakukannya? Tanya Pang Mifeng dengan terus mengulur waktu. Kami telah memberi kemudahan. Jangan mempersulit diri sendiri. Kamu dengan nyata telah melanggar aturan. Apakah masih perlu aku menjelaskan alasannya? Ucapnya dengan tatapan tajam. Pang Mifeng tertawa terbahak-bahak menatap ketiga sosok tersebut dengan tenang. Lalu apa yang sedang kalian lakukan sekarang? Kalian juga datang untuk membela para pemberontak yang tidak tahu diri itu. Apakah kalian bisa menjelaskannya? Siapa bilang kami terlibat? Apakah kamu melihat kami terlibat dalam pertarungan? Aku memang tidak melihat kalian terlibat dalam pertarungan, tapi kalian mengenali para pemberontak itu dengan baik. Jika tujuan kalian hanya datang untuk mengawasi situasi yang terjadi di kota ini, itu benar-benar tidak masuk akal. Tapi jika memang tujuan kalian datang untuk mengawasi situasi yang terjadi, lebih baik mari kita melihat situasi ini sama-sama, ucap Pang Mifeng membuat ketiga sosok yang sudah sangat kesal tersebut tidak dapat menahan diri. Sus, salah satu dari ketiga sosok tersebut yang merupakan abadi tingkat 3 bergerak menyerang Pang Mifeng. Duar. Sosok tersebut terlempar dengan keras saat sosoknya tiba-tiba seperti diterjang bola angin ekstrim. Sosok tersebut terkejut bersama rombongannya, termasuk Pang Mifeng yang sebelumnya bersiap melepaskan serangannya. Saudara, ternyata dia memang memiliki kemampuan, ucap sosok yang terlempar tersebut sambil menyeka darah segar yang keluar dari sudut bibirnya, menatap Pang Mifeng kini dengan lebih berhati-hati. Apakah kemampuanku sudah melemah sehingga tidak mampu melihat kekuatan sejatinya? Ucap abadi tingkat 6 tersebut menatap Pang Mifeng dengan tajam, dengan situasi kota Zhangfu yang kini semakin kacau. Suasana tegang dan hening menyelimuti tempat itu, di mana mereka yang sebelumnya saling beradu argumen, kini terdiam dengan saling menatap tajam. Di dalam kota Zhangfu, swus, swus, kilatan cahaya dari tebasan pedang, lemparan tombak dan serangan yang saling beradu, menciptakan ledakan dahsyat yang terus bergema mengguncang kota Zhangfu. Saat pasukan Zhang Hei memulai terdesak, tiba-tiba Fang Yucaihong yang berada di tempat persembunyiannya muncul di sisi Pang Kun. Sus, sosoknya yang tiba-tiba muncul melepaskan serangan tapak emas dengan kekuatan serangan semi-abadi tingkat 9 tahap puncak. Duar, duar. Ledakan serangan tapak emas tersebut membunuh dan melukai pasukan Tai Daoyan, membangkitkan semangat pertempuran Pang Kun dan rombongannya. Siapa saudara sebenarnya? Aku bahkan tidak melihat saudara sebelumnya, ucap Pang Kun dengan serius menatap Fang Yucaihong yang kembali melepaskan serangannya. Apakah saudara mengenali ini? Tanya Fang Yucaihong sambil menunjukkan lencana emas dengan lambang pagoda emas 3 lantai yang berdiri di atas bunga teratai biru, lalu kembali bergerak melepaskan serangan. Mu Mutiara dari kota perak, ucapnya terbata, mematung menatap Fang Yucaihong dengan gembira. Saudara, ucap Pang Pan bergerak menghampiri Pang Kun yang tiba-tiba mematung.
Saudara, kita selamat, akhirnya kita selamat, ucap Pang Kun yang kembali tersadar menatap Pang Pan dengan gembira. Maksud saudara? Tanya Pang Pan dengan heran sambil mengitari serangan yang diarahkan padanya. Mutiara dari kota perak, ada di kota ini. Kita pasti aman, ucapnya dengan gembira sambil menunjuk Fang Yucaihong yang tampak mendominasi pertempuran, dengan mulai kembali mendorong pasukan Tai Daoyan menjauh dari kawasan gerbang klan Zhang. Oh langit, terima kasih, ucap Pang Pan dengan gembira lalu bergerak menghampiri Zhang Heima yang saling bahu-membahu bersama rombongannya menahan serangan dari arah barat. Sus, mereka berdua muncul di samping Zhang Heima. Saudara, kita selamat, tingkatkan serangan, ucap Pang Kun dengan serius. Maksud saudara? Tanya Zhang Heima yang hampir putus asa dengan serius. Saudara, utusan pelindung agung klan Pang ada di kota ini, jawab Pang Kun sambil menunjuk Fang Yucaihong yang sedang membantai pasukan Tai Daoyan dari arah utara. Benarkah, ucap Zhang Heima dengan gembira yang kini kembali bersemangat. Di atas langit kota Zhangfu. Ini, ucap Pang Mifeng saat pasukan Pang Heima kembali mendominasi pertempuran, mengejutkan ketiga sosok abadi yang berada di hadapannya. Saudara, bagaimana ini? Tanya abadi tingkat 3 melalui telepati pada pemimpin rombongan yang merupakan abadi tingkat 6 tersebut dengan serius. Orang itu pasti seorang abadi yang menyamarkan tingkat kekuatannya, ucap sosok lainnya yang merupakan abadi tingkat 4 berbicara. Aku akan menangani orang itu, saudara turun bantu mereka, ucap pemimpin kelompok pada abadi tingkat 4 yang berada di samping kanannya. Baik, jawab sosok tersebut dengan serius lalu bergerak turun. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengejutkan rombongan itu, saat abadi tingkat 4 tersebut menabrak dinding segel medan pertempuran abadi yang telah mengurung kawasan tersebut. Ini, ucap abadi tingkat 4 tersebut terkejut, lalu kembali bergabung bersama kelompoknya. Saudara, bagaimana ini? Orang ini benar-benar memiliki kemampuan, tanya abadi tingkat 4 tersebut dengan serius, menatap Pang Mifeng yang juga ikut terkejut dengan situasi tersebut. Hais, seharusnya dari awal kita tidak terus berkumpul. Jika seperti ini bisa-bisa mereka, ucap pemimpin kelompok tersebut menjeda kata-katanya, karena dari awal tidak membagi orang-orangnya untuk melindungi pasukan Tai Daoyan yang tampak begitu kacau dalam pertempuran tersebut. Tidak ada pilihan. Kita akan menyerangnya bersama-sama, ucap abadi tingkat 6 tersebut dengan serius. Baik, ucap abadi tingkat 3 dan tingkat 4 tersebut menanggapi. Pada saat rombongan tersebut hendak menyerang Pang Mifeng, tiba-tiba mereka merasakan aura abadi yang sangat kuat bergerak mendekati kawasan tersebut. Dalam waktu singkat 3 abadi wanita yang menggunakan jubah putih dengan paduan warna biru tersebut tiba di tempat itu, menatap Pang Mifeng dan ketiga sosok lainnya yang saling berpandangan. Ini, kelompok lainnya. King Ruo membatin menatap ketiga wanita cantik tersebut dengan seksama. Saudara, di bawah telah terjadi kekacauan. Apakah kalian juga datang untuk menonton? Tanya pemimpin kelompok dengan sikapnya yang tenang dan anggun menatap Pang Mifeng dan ketiga sosok abadi tersebut dengan tenang. Benar, saudari. Tapi tidak demikian dengan orang ini. Kedatangannya justru untuk membantu salah satu pihak yang bertikai dan ini melanggar aturan, ucap abadi tingkat 6 berbicara membuat pemimpin wanita abadi tersebut mengarahkan pandangannya pada Pang Mifeng dengan penuh selidik. Apakah benar demikian? Tanya wanita abadi tersebut dengan sikapnya yang tenang. Saudari, yang disampaikan oleh mereka memang benar. Walaupun demikian, aku memahami batasanku. Aku bertempur sebagai semi-abadi tingkat 9. Dan aku juga memiliki. Tapi itu sudah melanggar aturan, ucap abadi tingkat 6 tersebut menyela penjelasan Pang Mifeng. Tapi kalian juga datang untuk membantu para pemberontak. Lalu apa bedanya denganku? Jawab Pang Mifeng dengan lantang. Oh, benar-benar menarik, ucap wanita abadi tersebut dengan tenang. Saudari, klan Shenzhang adalah pemilik kota Zhangfu. Merekalah yang mendirikan dan membangun kota ini, tapi klan Tai, klan Shao,
klan Ni dan 12 klan lainnya yang dulunya memohon untuk tinggal di kota ini, ingin mengambil alih pemerintahan dengan paksa. Tindakanku menolong klan Shen Zhang murni karena hubungan kekerabatan kami, karena putri klan kami adalah permaisuri Raja Zhang Guang, ucap Pang Mifeng membuat wanita abadi tersebut mengangguk-anggukan kepalanya lalu mengarahkan pandangannya pada abadi tingkat 6 dan rombongannya. Apa penjelasan kalian mengenai hal ini? Tanya abadi tingkat 6 tersebut menggelengkan kepalanya. Saudari, yang dituduhkannya tidak benar. Karena dari awal aku dan saudaraku datang karena peperangan ini menarik perhatian kami, jawabnya dengan serius. Baiklah, karena kalian hanya datang melihat situasi yang terjadi, itu artinya kalian tidak boleh terlibat, ucap Pang Mifeng membuat wajah abadi tingkat 6 tersebut tidak senang. Bajingan ini, gumam abadi tingkat 6 itu membatin kesal karena telah diperdaya oleh Pang Mifeng. Agar ini lebih adil, mohon saudari menyegel kekuatanku ke tingkat semi-abadi, ucap Pang Mifeng mengarahkan pandangannya pada wanita abadi tersebut dengan serius. Maaf, aku tidak bisa melakukannya, dan aku juga tidak mengizinkan saudara untuk kembali terlibat, ucap wanita abadi tersebut dengan serius, membuat abadi tingkat 6 tersebut tersenyum senang. Yang Agung pemimpin suci Tian Nuren benar-benar bijaksana dan adil, ucap abadi tingkat 6 tersebut memuji, membuat King Ruo akhirnya mengetahui identitas wanita abadi tersebut. Tian Nuren, apakah ini sama dengan Tian Nusen yang dijelaskan oleh leluhur Fang Yu Chai Hong sebelumnya? Tidak memiliki lingkaran keabadiannya, apakah wanita ini abadi tanpa tatanan? King Ruo membatin. Menurutku, adil tidak sama dengan membagi banyak barang dengan jumlahnya yang sama rata, atau memberikan perlakuan yang sama pada setiap orang, karena kebutuhan setiap orang itu tidak sama. Begitu juga dengan perlakuan yang didapatkan, ucap King Ruo yang tiba-tiba menampakkan diri dari tempat persembunyiannya. Ini, ucap Pang Mifeng, abadi tingkat 6 dan rombongannya, termasuk wanita abadi tersebut terkejut dengan langsung bergerak menjaga jarak. Apakah yang membantuku sebelumnya? Pang Mifeng membatin, menatap King Ruo dengan penuh selidik, namun reaksi abadi tingkat 4 yang tampak begitu ketakutan saat melihat King Ruo menarik perhatian banyak orang. Saudara, ada apa? Tanya abadi tingkat 6 dengan serius. Ya Yang Agung Pepelindung Suci. Abadi tingkat 4 tersebut tiba-tiba berlutut dengan kepala tertunduk, membuat mereka semakin bingung, termasuk King Ruo yang juga begitu heran dengan sikap orang-orang tersebut. Apakah kamu mengenaliku? Tanya King Ruo dengan serius. Ya Yang Agung, aku, jawab sosok dengan kepala tertunduk tersebut menganggukkan kepalanya. Oh, tapi aku tidak pernah melihatmu. Jika demikian di mana kamu pernah melihatku? Tanya King Ruo dengan tenang. Di gunung kecil, jawab suara sosok tersebut langsung hilang saat segel bola emas transparan mengurungnya. Sepertinya kamu tidak perlu bicara, ucap King Ruo dengan menghilangnya segel bola emas transparan yang mengurung sosok tersebut, membuat mereka yang ada di tempat itu semakin penasaran. Kamu, ucap abadi tingkat 6 menatap King Ruo dengan tajam. Apakah kamu keberatan? Tanya King Ruo dengan tenang. Tentu saja. Kamu telah menangkap saudaraku, jawab abadi tingkat 6 tersebut dengan wajah tidak senang. Yang Agung Pemimpin Suci Tian Nuren, sepertinya orang ini memang perlu diamankan, ucap King Ruo yang tiba-tiba melepaskan segel rantai besi hitam yang langsung melilit tubuh abadi tingkat 6 tersebut. Abadi tingkat 6 tersebut meraung, melepaskan lilitan rantai besi hitam yang kini semakin erat mengikat tubuhnya. Saudara, ini, ucap pemimpin suci Tian Nuren tersebut menatap King Ruo yang tiba-tiba menangkap abadi tingkat 6 tersebut, dengan wajah tidak senang. Pemimpin suci Tian Nuren, aku sudah berada di tempat ini sebelum kekacauan ini dimulai, jadi aku juga tahu tujuan kedatangan orang ini, ucap King Ruo membuat abadi tingkat 6 tersebut begitu murka. Jangan sembarangan bicara. Apakah kamu terlalu banyak bicara? Ucap King Ruo mengurung sosok tersebut dengan segel bola emas transparan, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tutuan, ini, ucap abadi tingkat 3 yang berdiri mematung, menatap King Ruo dengan ketakutan.
Apa hubungan kalian dengan para pemberontak di bawah sana? Tanya King Ruo dengan tatapan tajam. Tuan, aku tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Di sini aku hanya datang menemani saudara Yehun yang ingin membantu klan Tai untuk mengambil alih kota ini, jawab sosok tersebut dengan jujur. Yehun, tanya King Ruo mengerutkan keningnya. Apakah Yehun berasal dari selatan? Tanya King Ruo dengan serius. Benar Tuan, saudara Yehun memang berasal dari selatan, jawab sosok tersebut dengan serius, membuat King Ruo semakin yakin jika abadi tingkat 6 tersebut adalah wakil pemimpin utama organisasi Istana Dewa Tersembunyi. Yehun membantu klan Sentai merebut kota Zhangfu, apakah kamu tahu alasannya? Tanya King Ruo dengan serius. Mengenai alasannya aku tidak tahu pasti Tuan. Hanya saudara Yehun yang tahu, jawab sosok tersebut dengan jujur. Baiklah. Terima kasih penjelasanmu, ucap King Ruo sambil mengurung sosok tersebut ke dalam segel bola emas transparan. Tuan, ini ucapnya menatap King Ruo dengan ketakutan. Maaf, melepasmu akan menjadi masalah di kemudian hari, jawab King Ruo lalu memasukkan segel bola emas transparan tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Yehun, ucap King Ruo akhirnya menangkap sosok yang menunggangi Long Hong, naga api merah yang ditangkapnya di kota Donghui sebelumnya, lalu mengarahkan pandangannya pada ketiga wanita abadi yang menatapnya dengan tajam. Saudari telah mendengar penjelasan langsung dari mereka, bahwa para abadi ini telah terlibat langsung. Jadi izinkan aku menangkap mereka, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi Tuan, Gunung Shen Hong tidak akan membiarkan ini begitu saja, ucap wanita abadi tersebut dengan serius. Tidak masalah, jawab King Ruo dengan tenang lalu mengarahkan pandangannya pada Pang Mifeng. Lakukan tugasmu, ucap King Ruo membuat ketiga wanita abadi tersebut tidak dapat menyembunyikan kekesalannya. Benar-benar arogan, ucap salah satu dari rombongan tersebut dengan murka. Saudari, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan tenang. Tentu saja, bagaimana bisa kamu mengizinkan orang ini terlibat dalam kekacauan? Lalu menangkap yang lainnya. Jangan arogan, ucapnya dengan wajah tidak senang. Ini masalah kota Zhangfu, dan saudari sudah tahu siapa saudara ini. Jika saudari berada di posisinya, apakah saudari akan diam saja? Lagi pula apa gunanya memiliki kekuatan tetapi tidak dapat digunakan? Karena saudari tidak memiliki urusan di tempat ini. Mohon tinggalkan tempat ini, ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang membuat wanita abadi tersebut semakin kesal. Jangan kira telah menangkap wakil pemimpin utama organisasi Istana Dewa Tersembunyi lalu kamu dapat mengaturku. Kamu salah orang, ucapnya menatap King Ruo dengan kesal. Saudari salah paham, aku tidak bermaksud mengatur, aku hanya... Lalu apa namanya? Permintaanmu terlalu berlebihan. Bagaimana bisa kami pergi sedangkan kamu sendiri tetap berada di tempat ini? Ini tidak adil, karena kamu dengan nyata telah membela salah satu pihak yang sedang bertempur, ucap wanita abadi tersebut memotong kata-kata King Ruo bersamaan dengan munculnya 12 wanita bertopeng yang ditemuinya sebelumnya. Yang Agung, orang ini terlalu arogan, ucap wanita yang memimpin rombongan yang baru tiba tersebut. Berdiri di belakang ketiga wanita abadi tersebut. Ternyata mereka satu kelompok. King Ruo membatin menatap rombongan yang baru tiba dengan tenang. Tuan, bagaimana ini? Tanya Pang Mifeng pada King Ruo dengan serius. Tenanglah, jawab King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada rombongan organisasi Tian Luren yang ada di hadapannya. Kalian mengabaikan peringatanku, ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Apa maksudmu mengatakan hal seperti itu pada orang-orangku? Ucap pemimpin suci organisasi Tian Luren menatap King Ruo dengan tajam. Sebelumnya mereka telah berurusan denganku. Menuduhku dengan alasan yang tidak masuk akal. Dan, itu karena kamu yang memulai. Yang Agung, orang inilah yang melintasi wilayah kehampaan dengan ugal-ugalan sebelumnya. Selain itu kekacauan yang terjadi di kota ini berawal dari orang-orang yang mencuri pusaka di 2 rumah lelang yang ada di kota ini,
ucap sosok yang memimpin rombongan yang baru tiba tersebut berbicara, membuat wajah pemimpin suci organisasi Tian Nuren tersebut memerah. Benar-benar arogan. Bagaimana bisa kamu yang melintasi wilayah kehampaan dengan kecepatan ekstrim itu memang benar, tapi mengenai situasi yang terjadi di dalam kota, dan tindakan arogan yang dimaksud, ini adalah tuduhan yang sangat tidak masuk akal. Jika aku ingin membunuh kalian, sudah lama aku melakukannya. Jika aku ingin membuat kekacauan di kota ini pun kalian juga tidak akan pernah tahu. Basa-basi yang kalian ucapkan sebagai alasan untuk menangkapku membuat kelompok kalian sangat rendah, ucap King Ruo dengan tegas, membuat dua wanita abadi yang berada di samping kiri dan kanan pemimpin suci organisasi Tian Nuren tersebut hampir kalap. Benar-benar arogan, ucapnya melepaskan segel medan pertempuran abadi, menyegel kawasan yang mulai terang oleh pagi tersebut. Sus, segel bola emas transparan raksasa yang mengurung semua orang tersebut bergerak naik menuju wilayah kehampaan, hingga benar-benar hilang dari pandangan mereka yang berada di bawahnya. Keadilan tidak hanya dapat ditegakkan oleh para dewa, tetapi oleh semua orang yang dicintai oleh langit. Ucap pemimpin suci organisasi Tian Nuren dengan membentuk formasi serangan. Tuan, bagaimana ini? Tanya Pang Mifeng dengan serius yang kini benar-benar tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya. Tuan, besi dihancurkan oleh karatnya, dan mereka yang hidup dihancurkan oleh kesombongannya. Mereka yang tidak memiliki hak untuk menghukum orang lain, tetapi merasa pantas untuk melakukannya, maka suatu saat mereka akan mendapatkan hukumannya, ucap King Ruo menenangkan Pang Mifeng. Tapi bagaimana cara kita menghadapi mereka? Tenanglah, ucap King Ruo dengan santai, lalu mengarahkan pandangannya pada anggota organisasi Tian Nuren yang bersiap melepaskan serangannya. Aku telah memberikan kesempatan kepada kalian untuk memperbaiki diri, namun kalian mendatangiku untuk mencari kematian. Walaupun demikian aku akan memberi kesempatan yang terakhir pada kalian untuk memahami situasi ini dengan baik. Pergi dan lanjutkan kehidupan kalian, atau maju jika menginginkan kematian, ucap King Ruo dengan tenang. Terlalu banyak bicara. Apakah kamu ingin mengulur waktu? Gertakanmu yang tidak masuk akal ini terdengar begitu lucu. Begini saja, aku akan memberi kamu waktu untuk. Jika ingin mati, maju saja. Ucap King Ruo memotong kata-kata abadi tingkat 7 yang berada di samping pemimpin suci organisasi Tian Nuren, agar dalam pertempuran tersebut bukan dirinya yang memulai tetapi pihak lawan. Benar-benar sombong, ucap pemimpin suci Tian Nuren yang tiba-tiba melepaskan serangannya. Sus, kilatan cahaya perak keemasan yang merupakan serangan tombak angin, yang melepaskan ledakan dahsyat kekuatan abadi tingkat 8 melesat mengunci pergerakan King Ruo yang berada 300 meter di hadapannya. Duar, ledakan maha dahsyat bergema mengguncang kawasan yang telah tersegel medan pertempuran abadi tersebut dengan hebat. Ini, rombongan tersebut terkejut saat melihat King Ruo yang menghadang serangan tersebut masih berada di tempatnya, tanpa bergeser sedikit pun. Bahkan mereka semakin terkejut saat melihat Pang Mifeng kini sudah berada di luar segel medan pertempuran abadi. Yang Agung, ini, ucap rombongan tersebut dengan serius. Apakah kalian sudah menyadari kesalahan kalian? Ucap King Ruo membuat rombongan tersebut semakin tidak tenang. Formasi serangan angin kematian, ucap pemimpin suci organisasi Tian Nuren memberi perintah, membuat mereka yang berada di belakangnya langsung mengalirkan kekuatan secara bersama-sama padanya. Jika kamu memang memiliki kemampuan, hadang serangan ini, ucapnya menatap King Ruo dengan tajam. Tunjukkan saja, jawab King Ruo dengan tenang. Dalam waktu singkat, sus, tembakan tombak angin yang melepaskan ledakan dahsyat aura abadi tingkat 10 melesat mengunci pergerakan King Ruo. Duar. Ledakan maha dahsyat bergema, saat serangan tombak angin tersebut terbelah oleh tembakan cahaya perak keemasan yang dilepaskan oleh King Ruo. Ya Yang Agung, ini, ucap rombongan tersebut semakin panik, saat serangan mereka dapat dihalau King Ruo dengan mudah. Benar-benar sosok yang sangat mengerikan, ucap Pang Mifeng yang berada di luar segel medan pertempuran abadi menatap King Ruo dengan penuh kekaguman, yang akhirnya merasa tenang.
Tidak ingin menyerah, pemimpin suci organisasi Tian Nuren lalu mengedarkan kekuatan puncaknya. Sus, lingkaran cahaya emas yang cukup lebar muncul di belakang punggungnya, diikuti sosok lainnya yang merupakan abadi tingkat 7, lalu diikuti ke-12 sosok lainnya yang juga langsung bertransformasi menjadi hewan langit. Sus, sus. Ledakan aura pembunuhan yang sangat mengerikan merembes keluar dari segel medan pertempuran abadi yang mengunci kawasan pertempuran tersebut, membuat Pang Mifeng yang mengawasi pertempuran tersebut bergidik ngeri. Sus, serangan puncak dari kekuatan hewan langit yang dilepaskan oleh rombongan tersebut melesat, mengunci pergerakan King Ruo yang langsung bergerak mundur menjaga jarak 500 meter di hadapannya. Duar. Ledakan dahsyat bergema saat serangan yang mengunci pergerakan King Ruo dari berbagai arah tersebut dihalau King Ruo dengan tebasan cahaya perak keemasan. Apakah tuan ini seorang dewa awal? Pang Mifeng membatin, menatap King Ruo yang begitu tenang menghadapi pemimpin suci organisasi Tian Nuren bersama rombongannya. Di dalam kota Zhangfu, pertempuran hebat terus berlangsung, namun kini dengan situasi yang berbeda di mana Tai Daoyan bersama sisa pasukan yang sebelumnya begitu mendominasi, kini terdesak oleh pasukan elit klan Zhang. Saudara, jangan sisakan satu pun dari mereka sebelum matahari meninggi, kecuali para patriark, ucap Zhang Heima memberi perintah pada pasukannya yang kini mulai memburu pasukan Tai Daoyan yang kini kocar-kacir menyelamatkan diri. Di wilayah kehampaan langit kota Zhangfu, duar, ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan yang terkurung oleh segel medan pertempuran abadi dengan sosok King Ruo yang terdorong hingga berapa langkah. Terus serang, ucap pemimpin suci organisasi Tian Nuren dengan tubuh transformasi elang perak memberi perintah pada pasukannya untuk terus menggempur King Ruo. Sepertinya kalian benar-benar tidak memiliki kekuatan. Sekarang giliranku, ucap King Ruo dengan sosoknya yang memburam. Sus, sosoknya muncul di hadapan pemimpin suci organisasi Tian Nuren lalu melepaskan serangan tapak angin. Duar. Serangan tapak angin tersebut melempar elang perak tersebut hingga terhempas di atas segel medan pertempuran abadi yang mengurung kawasan tersebut. Sosok tersebut kembali menjadi wanita cantik, meringis menahan rasa sakit yang begitu luar biasa yang seperti meremukkan tubuhnya. Namun belum sempat sosok tersebut bangkit berdiri, satu persatu rombongannya yang bertarung dengan tubuh transformasi hewan langit tersebut terhempas di atas lantai segel medan pertempuran abadi. Duar. Ledakan keras bergema saat tubuh mereka yang terlempar tersebut terhempas dengan keras. Belum sempat rombongan tersebut berdiri dan memulihkan diri, tiba-tiba mereka merasakan kekuatan yang sangat ekstrim menekan mereka. Krak, suara tulang yang remuk memecah keheningan tempat itu. Teriak para abadi tingkat 2 hingga tingkat dasar meringis kesakitan, membuat Pang Mifeng yang berada di luar segel bola emas transparan bergidik ngeri. Sebagai pelindung cahaya, membunuh kalian yang sudah berada di tahap abadi adalah tindakan yang terlarang, tapi membiarkan kalian yang tidak bijaksana ini adalah kesalahan, ucap King Ruo menatap wajah-wajah pusat pasi tersebut dengan tajam. Tuan, ampun tuan, kamu sudah tidak berhak berbicara, ucap King Ruo memotong wanita abadi tersebut sambil melepaskan tembakan rantai besi hitam yang langsung melilit tubuhnya. Sus, lilitan rantai besi hitam lainnya muncul, mengikat 11 sosok lainnya, kecuali pemimpin suci dan 2 wanita abadi tingkat 7 yang datang bersamanya. Tuan, ucap King Ruo memanggil Pang Mifeng yang berada di luar segel medan pertempuran abadi. Saya, tuan, ucapnya menatap King Ruo sambil menunjuk dirinya. Benar, ucap King Ruo dengan tenang. Dengan perasaan ragu Pang Mifeng lalu memasuki segel medan pertempuran abadi tersebut. Bantu aku mengambil mutiara jiwa abadi mereka yang terikat rantai besi hitam, ucap King Ruo membuat Pang Mifeng mematung. Oh tidak, tuan, ampun tuan, kami berjanji akan meninggalkan tempat ini. Kami berjanji akan melakukan apapun yang tuan perintahkan, ucap rombongan tersebut memohon, kecuali pemimpin suci organisasi Tian Nuren dan kedua sosok lainnya yang terdiam namun dengan ketakutan. Tuan, ucap King Ruo pada Pang Mifeng,
mengabaikan permohonan rombongan tersebut. Oh langit, oh langit. Rombongan tersebut mulai menangis histeris sambil berusaha melepaskan diri dari lilitan rantai besi hitam, bahkan beberapa di antara mereka menggunakan segel terlarang untuk menghancurkan diri namun dihentikan oleh lilitan rantai besi hitam. Tuan, ucap King Ruo pada Pang Mifeng sekali lagi. Baik, Tuan, jawabnya dengan perasaan ragu. Pang Mifeng lalu melepaskan segel terlarang, dan mulai mengambil satu persatu mutiara jiwa abadi ke-12 wanita abadi yang terlilit rantai besi hitam tersebut. Di saat Pang Mifeng sedang mengambil mutiara jiwa abadi anggota yang terlilit rantai besi hitam tersebut, tiba-tiba ledakan dahsyat aura yang sangat mengerikan bergerak mendekati tempat itu. Ini, pasukan bantuan, ucap Pang Mifeng yang kembali mematung mengambil mutiara jiwa abadi tawanan yang bersemangat tersebut. Terus lakukan, ucap King Ruo dengan tenang, bersamaan dengan munculnya 5 abadi dari organisasi Istana Dewa Tersembunyi. Keterlaluan, apa yang sedang kalian lakukan? Ucap pemimpin kelompok, menatap Pang Mifeng yang mematung, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang kini sudah menggunakan topeng giok putih sambil hendak menghampiri pemimpin suci organisasi Tian Nuren. Ini bukan urusan kalian, pergilah, ucap King Ruo dengan tenang, menghentikan sosok yang menggunakan topeng giok biru tersebut. Bukan urusan kami, ucapnya dengan nada tidak senang. Saudara, pergilah, ini urusan kami, ucap pemimpin suci organisasi Tian Nuren sambil berusaha berdiri. Saudari, ini ucapnya dengan tidak rela. Pergilah, ucap pemimpin suci organisasi Tian Nuren sekali lagi membuat mereka yang terikat rantai besi hitam yang masih memiliki keabadian meraung histeris. Yang Agung, tolong kami. Orang ini juga telah menahan tetua Yehun, ucap salah satu dari mereka yang terlilit rantai besi hitam itu, membuat kelima sosok tersebut tidak dapat menahan diri. Saudari, ini juga urusan kami, ucap rombongan tersebut dengan tiba-tiba melepaskan serangan puncak mereka untuk menghancurkan segel medan pertempuran abadi yang mengurung kawasan tersebut. Saudara, tidak, ucap pemimpin suci organisasi Tian Nuren dengan serius. Duar, duar, ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat, saat serangan kelima abadi tersebut beradu dengan dinding emas transparan yang mengurung kawasan tersebut. Ini, rombongan tersebut terkejut saat serangan mereka tidak merusak dinding emas transparan sedikitpun. Jika demikian, masuklah, ucap King Ruo dengan tenang. Swus, swus. Kelima sosok tersebut tiba-tiba berada di dalam segel medan pertempuran abadi. Oh tidak, ucap pemimpin suci organisasi Tian Nuren yang akhirnya dapat berdiri setelah King Ruo menarik tekanannya, menatap kelima abadi tersebut dengan wajah serius. Apakah kamu Sangguan Lin atau Sangguan Ning? Tanya King Ruo memecah ketegangan tersebut. Bagaimana kamu bisa tahu nama rahasiaku? Tanya sosok yang menggunakan topeng giok biru tersebut menatap King Ruo dengan serius. Oh, apakah pecahan jiwa yang aku berikan sebelumnya sudah? Yang Agung, ucap sosok tersebut dengan segera membuka topeng giok birunya, lalu berlutut dengan hormat, diikuti Sangguan Lin dan rombongannya. Hini, ucap pemimpin suci organisasi Tian Nuren bersama rombongan, termasuk Pang Mifeng yang mematung dengan mulut ternganga. Bangunlah, kebetulan sekali kalian datang. Jadi aku tidak perlu repot-repot mengunjungi Gunung Sen Hong. Ucap King Ruo sambil mengeluarkan sosok Yehun yang terikat rantai besi hitam bersama 2 sosok lainnya. Yang Agung, ucap Yehun dan kedua abadi tersebut dengan gembira, mengira kemunculan Sangguan Ning dan rombongan elit dari Aula Suci Gunung Sen Hong datang menolong mereka. Yang Agung, bicaralah, ucap Sangguan Ning pada King Ruo dengan hormat, mengabaikan Yehun dan rombongannya yang menatapnya penuh harap. Aku tidak perlu menjelaskan kejahatannya, namun Yehun adalah orang yang berada dalam daftar pencarianku. Jadi aku akan membawanya pergi dan menghukumnya dengan caraku, ucap King Ruo dengan tenang. Baiklah, Yang Agung. Lalu bagaimana dengan mereka? Tanya Sangguan Ning dengan hormat. Mereka aku kembalikan padamu, ucap King Ruo sambil melepaskan lilitan rantai besi hitam yang mengikat kedua sosok tersebut. Terima kasih,
Yang Agung, ucap Sangguan Ning dengan hormat, lalu mengarahkan pandangannya pada Ye Hun. Ye Hun, terima kasih sudah menjadi keluarga Gunung Sen Hong, namun mulai saat ini, disaksikan saudari dari organisasi Tian Luren dan yang lainnya, bahwa mulai hari ini aku Sangguan Dong, mengeluarkanmu sebagai anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi dan menarik hak istimewanya sebagai wakil pemimpin ketiga, ucap Sangguan Ning dengan tegas, membuat Ye Hun yang sebelumnya begitu gembira langsung mematung dengan wajah pucat pasi. Yang Agung, ini, ucap Ye Hun menatap Sangguan Dong dengan tatapan memohon. Ye Hun, maaf, ucap Sangguan Ning dengan perasaan tidak berdaya, menggelengkan kepalanya. Baik, karena urusanku denganmu telah selesai, jadi silakan tinggalkan tempat ini. Selain itu, ini adalah peringatan untuk kalian semua. Masalah di tempat ini adalah rahasia. Jika masalah ini diketahui oleh orang luar, maka aku tidak akan melepaskan kalian. Selain itu, jangan pernah mencampuri urusan kota Zhangfu, ucap King Ruo dengan tegas sambil memasukkan Ye Hun ke dalam dunia cincin penyimpanannya. Baik, Yang Agung, jawab Sangguan Ning dengan hormat. Setelah memberi hormat dengan berlutut di hadapan King Ruo, Sangguan Ning dan rombongannya lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sus. Sangguan Ning dan rombongannya menghilang dari pandangan semua orang. Tuan, ucap King Ruo pada Pang Mifeng yang masih mematung. Baik, Tuan, ucap Pang Mifeng terbata. Walaupun dengan sikap ragu, Pang Mifeng lalu kembali melanjutkan pekerjaannya, mengambil mutiara jiwa abadi 4 sosok lainnya yang terikat rantai besi hitam di hadapannya. Ark, ark, teriaknya kesakitan dari mereka yang telah kehilangan keabadiannya memecah keheningan tempat yang diliputi ketegangan tersebut. Tidak lama kemudian, Pang Mifeng lalu menyelesaikan pekerjaannya. Tuan, ucapnya sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi mutiara jiwa abadi ke-12 wanita abadi tersebut. Terima kasih, ucapnya sambil menerima cincin penyimpanan tersebut. Sekarang temui orang-orangmu di kota, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, terima kasih Tuan, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya menghilang dari pandangan semua orang, membuat tempat itu menjadi hening kembali. King Ruo membuka topeng giok putih yang dikenakannya sambil menghempaskan napas panjang. Saudari, pergilah. Bawa mereka juga, ucap King Ruo mengibaskan tangannya, melepaskan lilitan rantai besi hitam yang mengikat ke-12 wanita yang telah kehilangan keabadiannya tersebut. Maksud, saudara? Tanya pemimpin suci organisasi Tian Luren tersebut menatap King Ruo dengan serius. Sebagai sesama pelindung cahaya, hal seperti ini sebenarnya tidak harus terjadi, tapi aku juga tidak ingin kekuatan yang dianggap sebagai pelindung cahaya justru meredupkan cahaya itu sendiri. Aku telah memberi mereka 3 kali kesempatan untuk memperbaiki diri, maka aku juga akan melakukan hal yang sama, memberi kesempatan pada saudari untuk tidak mengulangi tindakan sebelumnya. Bersikaplah bijaksana dalam berpikir, berbicara dan bertindak, ucap King Ruo dengan serius membuat mereka terdiam. Yang Agung, sepertinya kita telah berurusan dengan kelompok yang berbeda, ucap abadi tingkat 7 yang berada di samping kanan pemimpin suci organisasi Tian Luren berbicara melalui telepati. Sepertinya demikian, ucap pemimpin suci organisasi Tian Luren menanggapi lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Terima kasih, saudara. Aku Fei Jianglan, akan mengingat hal ini, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, yang ditanggapi oleh King Ruo yang juga menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara, sebelum kami pergi, apakah boleh aku menanyakan beberapa hal? Tanya Fei Jianglan dengan wajah ragu. Saudari, silakan, jawab King Ruo dengan tenang. Terima kasih. Apakah saudara berasal dari wilayah gerbang angin hitam ini atau dari wilayah lain? Tanya Fei Jianglan dengan serius. Aku berasal dari wilayah seberang, jawab King Ruo dengan tenang, membuat Fei Jianglan dan kedua sosok lainnya semakin berhati-hati dan waspada. Lalu apa tujuan saudara ke tempat ini? Ucapnya dengan wajah serius. Mencari Ye Hun, sosok yang sudah aku tangkap sebelumnya,
jawab King Ruo dengan tenang. Menangkap Ye Hun, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan serius. Benar, mengenai alasannya itu rahasia, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, lalu apakah Tuan pernah bertemu ataupun mendengar kelompok pedang perak terbang? Tanya Fei Jianglan serius. Mungkin ini adalah pertama kalinya aku mendengar kelompok itu, tapi apakah saudari bisa menjelaskannya? Tanya King Ruo dengan penasaran, walaupun dirinya sudah menduga-duga kelompok yang dimaksud. Saudara, kami menyebut kelompok ini seperti itu karena mereka selalu menggunakan pedang perak terbang sebagai senjata mereka saat bertarung. Mereka selalu muncul secara berkelompok. Mereka biasanya mencuri dan mengambil sumber daya di setiap tempat yang mereka inginkan, jawab Fei Jianglan sambil mengeluarkan pedang perak terbang sosok yang pernah dikalahkannya. Oh, ternyata mereka, ucap King Ruo sambil mengeluarkan puluhan pedang perak terbang dari dalam cincin penyimpanannya, membuat Fei Jianglan dan rombongannya langsung menjaga jarak. Saudara, ini, menatap King Ruo dengan serius, dengan perasaan tidak tenang. Saudari, ini adalah pedang orang-orang mereka yang telah aku kalahkan, jawab King Ruo dengan tenang. Benarkah? Menatap King Ruo dengan serius. Saudari, sebenarnya kelompok ini dipimpin oleh Jian Tuzai, putra yang agung Jian Zuyu, pemimpin suci organisasi penebas malam yang. Organisasi penebas malam. Jadi kelompok pedang perak terbang ini adalah orang-orangnya Jian Tuzai. Oh tidak, tanya Fei Jianglan dengan menatap King Ruo dengan serius. Saudari, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan heran. Saudara, Jian Zuyu adalah dewa awal yang sangat kuat. Teknik pedangnya sangat menakutkan bahkan. Fei Jianglan menjeda kata-katanya menatap King Ruo yang mengerutkan keningnya. Sepertinya mereka masih belum mengetahui situasi yang terjadi di wilayah selatan sebelumnya. Apakah Sang Guanning dan kelompoknya tidak menjelaskan situasi sebelumnya? King Ruo membatin. Saudara, apakah ada yang salah? Tanya Fei Jianglan menatap King Ruo dengan heran. Sepertinya saudari sangat mengetahui sosok itu, ucap King Ruo membuat Fei Jianglan tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Saudara, ada dendam yang tidak dapat aku balaskan pada sosok ini, ucap Fei Jianglan dengan nada penuh kemarahan dan kesedihan, menatap King Ruo dengan serius. Oh, apakah saudari bisa menjelaskannya? Siapa tahu aku dapat membantu, ucap King Ruo dengan tenang. Fei Jianglan menggelengkan kepalanya. Sebaiknya saudara tidak berurusan dengan Jian Zuyu, ucapnya dengan serius. Baiklah, jawab King Ruo dengan tenang. Saudara, sebenarnya Jian Zuyu adalah sosok yang telah membunuh pendahulu kami, Yang Agung Fei Nusenlan, yang juga ibu dari Yang Agung Fei Jianglan, ucap wanita abadi tingkat 7 yang berada di samping kiri Fei Jianglan membuat King Ruo terdiam. Saudara, kematian Yang Agung Fei Mukin Yi membuat organisasi rahasia Langit Tian Nusen terpecah menjadi dua kubu. Kami yang tetap setia pada klan Fei lalu membentuk organisasi Tian Nuren, karena Yang Agung bukan sebagai Dewi Langit lagi, tapi hanya sebagai wanita langit, ucap wanita abadi tingkat 7 di samping kanan Fei Jianglan menjelaskan situasi tersebut membuat King Ruo sesekali menghempaskan napas panjang. Saudari Fei Jianglan, aku turut berduka cita, tapi mulai hari ini saudari tidak perlu lagi mengurus Jian Tuzai dan kelompok kecilnya itu, termasuk Jian Zuyu karena aku. Saudara, terima kasih niat baiknya, tapi aku mohon saudara untuk tidak berurusan dengan mereka, ucap Fei Jianglan dengan serius, memotong kata-kata King Ruo yang dikiranya akan mencari Jian Tuzai dan Jian Zuyu untuk membantu dirinya. King Ruo yang tiba-tiba terdiam karena pembicaraan terpotong menggelengkan kepalanya. Saudari tenang saja, aku tidak akan pernah mencari mereka, karena aku memang sudah berurusan dengan mereka, ucap King Ruo dengan tenang. Maksud, saudara, ucapnya menatap King Ruo dengan serius. King Ruo yang tidak ingin berlama-lama menjelaskan masalah itu, lalu mengeluarkan dua sosok yang terikat rantai besi hitam. Satu sosok lainnya dengan setengah tubuh menghilang dan satu sosok lainnya dengan tubuh utuh, meraung-raung terbakar api putih yang melelehkan dagingnya. Saudara,
Ini ucap Fei Jianglan dan rombongannya dengan mulut ternganga menatap King Ruo dengan serius. Apakah saudari mengenalinya? Tanya King Ruo dengan tenang. Ini, bagaimana saudara bisa mengalahkannya? Ucapnya menatap King Ruo dengan serius. Itu rahasia, jawab King Ruo sambil menyimpan Jian Tuzai dan Jian Suyu yang terbakar api pembunuhan abadi tersebut ke dalam dunia cincin penyimpanannya. Saudari, tidak heran saat itu saudara Sangguan Dong sampai berlutut di hadapannya, ucap abadi tingkat 7 di samping kanan Fei Jianglan melalui telepati, membuyarkan lamunannya. Saudara, terima kasih sudah membalaskan dendamku, ucap Fei Jianglan tiba-tiba berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat, diikuti dua sosok lainnya, termasuk kedua-belas sosok yang telah kehilangan keabadiannya. Saudari, bangunlah, ucap King Ruo dengan sikapnya yang ramah. Saudari, tidak ini, ucap King Ruo dengan perasaan tidak nyaman saat Fei Jianglan masih berlutut di tempatnya. Saudara telah membunuh Jian Suyu, itu artinya dendam yang agung Fei Jianglan telah terbalas. Ada janji yang akan ditepati. Yang Agung Fei Jianglan telah berjanji akan membalas budi pada mereka yang telah membantunya dengan menyerahkan dirinya. Jika dilakukan oleh laki-laki, maka Yang Agung akan menjadikannya sebagai suami. Jika dilakukan oleh wanita, maka Yang Agung akan menjadikannya sebagai saudari, ucap abadi tingkat 7 tersebut dengan serius. Tapi saudari, saudara, mohon terima Yang Agung sebagai istri. Karena jika tidak, janji ketiga adalah hal yang buruk, ucap rombongan tersebut dengan serius. Maksud saudari? Tanya King Ruo dengan perasaan tidak tenang. Saudara, Yang Agung Fei Jianglan telah berjanji akan membalas kematian Yang Agung Fei Nusenlan dengan perjanjian darah. Jika saudara menolak, Yang Agung akan mengakhiri keabadian dan hidupnya, jawab abadi tersebut dengan serius, membuat King Ruo terdiam mematung, membuat tempat itu menjadi hening. Saudara, mohon tanggapannya, ucap abadi tingkat 7 tersebut memecah keheningan dengan kepala Fei Jianglan yang masih tertunduk. King Ruo yang juga terikat dengan janjinya masih terdiam dengan pikirannya. Jika aku menjelaskan janjiku yang tidak akan menikahi wanita lain, itu artinya aku membiarkannya kehilangan nyawa. Hais, King Ruo mendesah panjang, mengingat situasi tersebut dengan sosok Yin Meili yang merupakan pecahan jiwa King Ling yang hidup di neraka kuno sebelumnya. Apakah saudara menolak Yang Agung? Tanya abadi tingkat 7 yang berada di samping kanan Fei Jianglan. Pada saat King Ruo hendak menanggapi, tiba-tiba Fang Yu Chaihong muncul di tempat itu. Ruo ini, menatap King Ruo dengan serius, lalu mengarahkan pandangannya pada Fei Jianglan dan rombongannya yang masih berlutut di hadapan King Ruo. Leluhur, pemimpin suci organisasi Tian Luren, saudari Fei Jianglan, ucap King Ruo sedikit kebingungan menjelaskan masalah tersebut. Bicaralah, ucap Fang Yu Chaihong dengan tenang. Leluhur, saudari Fei Jianglan telah membuat perjanjian dengan darahnya, akan membunuh Jian Suyu. Ucap King Ruo menjelaskan situasi tersebut, membuat Fang Yu Chaihong menggelengkan kepalanya. Itu artinya ada janji yang harus ditepati, ucap Fang Yu Chaihong menatap Fei Jianglan yang masih berlutut. Benar, dan mereka akan tetap berlutut sebelum aku. Tuan, saudara ini masih belum memberi jawaban, ucap abadi tingkat 7 yang berada di samping kanan Fei Jianglan berbicara. Ruo apakah permintaannya sulit? Sepertinya demikian, jawab King Ruo dengan tatapan menerawang lalu mengarahkan pandangannya pada Fei Jianglan dan rombongannya. Aku tidak bisa menolak, tapi aku juga tidak bisa menerima, jawab King Ruo membuat rombongan itu begitu heran. Maksud saudara, saudari, aku sudah memiliki istri. Dan aku juga telah berjanji hanya akan menikahi satu wanita. Ucap King Ruo membuat rombongan yang masih berlutut tersebut kebingungan dan heran, karena hal seperti itu sangat aneh dan tidak biasa dilakukan oleh orang-orang di daratan ilahi yang biasanya memiliki lebih dari satu istri. Benar-benar masalah yang rumit. Jika ditolak, sosok ini akan menghancurkan dirinya. Dan ini sudah terikat dengan perjanjian darah yang sudah dilakukannya, ucap Fang Yu Chaihong yang juga dibuat bingung oleh situasi tersebut.
Saat King Ruo hendak berbicara, tiba-tiba dirinya merasakan sesuatu di dalam cincin penyimpanannya bergetar. "Ruo ada apa?" tanya Fang Yu Chaihong saat melihat wajah King Ruo yang tampak khawatir tersebut. "Sesuatu yang buruk telah terjadi pada Ling jawab King Ruo dengan serius lalu mengarahkan pandangannya pada Fei Jianglan. "Saudari, maaf aku harus pergi, istriku dalam bahaya," ucap King Ruo dengan serius namun tidak ditanggapi oleh Fei Jianglan yang terdiam mematung. "Leluhur, aku akan kembali. Jangan biarkan saudari Fei Jianglan melakukan hal konyol itu. Saat ini Ling dalam bahaya," ucap King Ruo dengan serius. "Tapi kembali ke kota Zanzeng bukan perkara mudah. Apalagi untuk memasuki dunia gerbang bulan emas itu," ucap Fang Yu Chaihong dengan serius, mengejutkan Fei Jianglan dan rombongannya. "Saudara, aku memiliki segel bulan emas yang bisa membawa saudara memasuki tempat itu, tapi," ucap Fei Jianglan menjeda kata-katanya. "Saudari, mari. Kita bisa membahas masalah ini berdua sambil memasuki tempat terlarang tersebut," ucap King Ruo dengan serius meraih bahu Fei Jianglan yang masih berlutut. "Baik," ucap Fei Jianglan berdiri menatap King Ruo yang berhadapan muka dengannya dengan wajah tersipu malu lalu mengambil jarak. Sus! Gelang giok biru muncul di hadapan mereka. Tidak lama kemudian, gelang giok biru yang membesar dan melebar itu memunculkan pusaran angin biru keemasan. "Saudari Mei Yin, saudari Guanlu, bawa leluhur dan mereka ke tempat kediaman kita. Aku akan kembali setelah urusan ini selesai," ucap Fei Jianglan berbicara pada kedua abadi tingkat 7 tersebut lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. "Saudara tidak terikat dengan gerbang teleportasi ini, jadi aku perlu terhubung langsung dengan," ucapnya dengan wajah ragu. "Saudara perlu memegang tangan yang agung agar segel ini dapat mengenali saudara," ucap Mei Yin yang masih berlutut tersebut berbicara. "Baiklah," ucap King Ruo lalu meraih tangan Fei Jianglan tanpa ragu. "Saudara, mari," ucap Fei Jianglan membawa King Ruo memasuki pusaran angin biru keemasan tersebut. Sus! Sosok mereka berdua lenyap ke dalam pusaran cahaya biru keemasan tersebut bersamaan dengan lenyapnya gelang giok biru dari tempat itu. Setelah King Ruo dan Fei Jianglan meninggalkan tempat itu, Mei Yin dan rombongannya masih belum juga berdiri, membuat Fang Yu Chaihong menggelengkan kepalanya. "Saudari, bangunlah," ucap Fang Yu Chaihong dengan sikapnya yang ramah. "Terima kasih, Tuan," ucap Mei Yin dan rombongannya lalu berdiri. "Tuan, sesuai perintah pemimpin suci, kami harus membawa Tuan meninggalkan tempat ini," ucap Mei Yin berbicara pada Fang Yu Chaihong dengan hormat. "Baiklah," ucap Fang Yu Chaihong yang tidak memiliki tujuan menanggapi. "Tuan, mari," ucap Mei Yin membawa Fang Yu Chaihong meninggalkan tempat itu, bergerak menuju arah utara. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya tetua. Semoga para tetua terhibur. Terima kasih.